Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Jessy Juanda dengan NIM 11201104. Pada soal yang kedua kali ini, kita akan menganalisis mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian yaitu menunjukkan bahwa tidak adanya informasi yang sempurna untuk bahan analisis, dan juga tidak adanya probabilitas atau informasi probabilitas dalam suatu kejadian. Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian ini ada beberapa kriteria yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kriteria Laplace, yang kedua kriteria Maximin, yang ketiga kriteria Maximax, yang keempat kriteria Harvey's, yang kelima kriteria Minimax Regret. Nah, nanti kita akan bahas pengertiannya satu-satu ya, teman-teman. Lalu di sini saya memiliki soal yang kedua, yaitu berikut adalah hasil investasi per tahun. Anda dapat memilih dari 3 investasi, yaitu deposito, reksadana, atau investasi emas. Setiap investasi akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, apakah perekonomian dalam krisis, normal, dan boom. Tabel selengkapnya dari hasil investasi adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel mengenai jenis investasi dan kondisi perekonomian yang ada 3 kondisi perekonomian, yaitu boom, normal, dan krisis. Nah, pertanyaannya, hitunglah kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian untuk kriteria Laplace, kriteria Maximin, kriteria Maximax, kriteria Hurwitz dengan koefisien optimisme 0,6, dan kriteria Minimax Regret. Nah, langsung saja kita kerjakan soal yang pertama, yaitu menghitung kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian menggunakan kriteria Laplace. Nah, kriteria Laplace ini menyatakan bahwa karena setiap kriteria probabilitas tidak diketahui, maka diasumsikan bahwa setiap peristiwa mempunyai probabilitas yang sama, dan suatu peristiwa akan diambil apabila hasil perkalian antara data dengan probabilitas adalah yang tertinggi, yaitu kita ambil nilai yang tertinggi dari perhitungan nantinya. Di sini kita kopikan saja dari informasi. Kita ganti, nah seperti ini. Lalu sebelum kita mencari EV menggunakan kriteria Laplace ini, nah kita asumsikan setiap peristiwa memiliki probabilitas yang sama, seperti pengertiannya tadi ya teman-teman, yaitu di sini probabilitasnya yaitu 1/3. Di sini probabilitas 1/3. Nah, kenapa probabilitas di sini 1/3? 1/3 ini dari sini. Di sini ada 3 jenis informasi atau 3 jenis investasi di sini. Berarti 1/3 ya, teman-teman. Nah, kemudian kita cari nilai EV-nya. Nah, nilai EV ini hampir sama dengan mencari nilai EV yang sebelumnya, cuman di sini kita menggunakan perkalian dengan menggunakan probabilitas. Caranya yaitu pada nilai boom ini kita kalikan dengan probabilitasnya 1/3. Lalu dijumlah nilai normal, klik, kemudian dikalikan dengan 1/3, lalu plus nilai krisis dikalikan dengan 1/3. Nah, seperti ini. Lalu enter. Nah, maka hasilnya
0,27. Tinggal tarik saja. Nah, di sini sudah diketahui bahwa EV menggunakan kriteria Laplace ini, yaitu untuk jenis investasi deposito 0,27, reksadana 0,28, dan emas 0,18. Nah, untuk kriteria Laplace ini, kita harus memilih nilai EV yang tertinggi untuk pengambilan keputusan, atau nilai harapan yang tertinggi atau yang paling menguntungkan. Di sini berarti untuk jenis investasi reksadana, yaitu 0,28. Kita beri kuning. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kriteria Laplace ini berarti yang kita pilih yaitu jenis investasi reksadana. Lalu selanjutnya, kriteria maksimin. Nah, untuk kriteria maksimin ini yaitu kriteria yang menyarankan dalam kondisi ketidakpastian, maka sebaiknya pengambilan keputusan bersifat pesimis terhadap masa depan dan memilih hasil yang bernilai maksimum berdasarkan kondisi pesimis. Nah, artinya apa? Kita di sini harus memilih jenis kondisi perekonomian yang pesimis, yang buruk atau krisis kalau di sini. Nah, di sini kita kopikan saja pada kondisi perekonomian yang krisis ya teman-teman. Lalu paste sini. Sebentar. Krisis. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita pilih nilai krisis ini yang terbesar, yaitu kita berarti pilih yang 55% ini, jenis investasi deposito. Kita beri kuning. Nah, lalu selanjutnya kita menghitung menggunakan kriteria Maximax. Nah, Maximax ini merupakan kebalikan dari maksimin ya teman-teman. Jika maksimin tadi memilih yang pesimis, Maximax ini memilih yang optimis. Kriteria Maximax merupakan kebalikan dari kriteria maksimin, yaitu pengambilan keputusan bersifat optimis dan memilih hasil maksimum dari alternatif terbaik. Nah, alternatif terbaik di sini merupakan kondisi perekonomian yang terbaik, yaitu boom. Di sini boom ya. Jenis investasinya, lalu nilai dari boom di sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita harus memilih nilai yang tertinggi ya, teman-teman. Di sini nilai tertinggi ada 40% dari jenis investasi reksadana. Kita kuning. Kita beri tanda kuning. Yang selanjutnya yaitu kita analisis menggunakan kriteria Harvey dengan koefisien optimisme 0,6. Kriteria Harvey ini merupakan kompromi dari pendekatan kriteria maksimin dan maksimax. Pada kriteria Harvey ini dikembangkan suatu koefisien yang dinamakan koefisien optimisme. Koefisien optimisme ini bernilai antara 0 sampai 1. Nilai 0 untuk kondisi sangat pesimis dan nilai 1 untuk kondisi sangat optimis. Nah, pada kriteria Harvey ini
Karena koefisien optimisme adalah 0,6, maka koefisien pesimisnya adalah 1 dikurangi 0,6, yaitu 0,4. Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu. Koefisien optimisme 0,6. Dari sini ya teman-teman, dari soalnya 0,6. Maka berapa koefisien pesimisnya? Caranya yaitu 1 dikurangi 0,6. Koefisien pesimis 1 dikurangi 0,6 sama dengan 0,4. Nah, sudah seperti ini. Nah, di sini kita kopikan saja informasi dari tabel sebelumnya. Kita copy. Sini ya teman-teman. Lalu kita cari nilai EV-nya menggunakan kriteria Harvis dengan koefisien optimisme 0,6. Caranya yaitu hampir sama seperti tadi, tapi menggunakan perkalian koefisien optimis dan koefisien pesimis. Sama dengan kurung buka, nilai boom ini kita kalikan dengan koefisien optimis. Koefisien optimisnya 0,6. Lalu ditambahkan dengan nilai krisis. Nilai krisis ini ya teman-teman, karena ini keadaan optimis dan keadaan pesimis. Jadi kita pilih yang kondisi perekonomian boom dan kondisi perekonomian krisis. Lalu dikalikan dengan pesimisnya 0,4. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Hasilnya 0,28, kita seret saja. Nah, 0,32 dan 0,18. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita memilih nilai EV ini yang tertinggi ya teman-teman, karena peluang menguntungkannya yang tinggi, yaitu kita pilih EV 0,32 sini, yaitu pada jenis investasi reksadana. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu kita analisis menggunakan kriteria minimax regret. Minimax regret ini merupakan kriteria untuk menyempurnakan konsep opportunity loss. Prinsipnya yaitu menghitung regret, penyesalan yang terjadi akibat tidak memilih alternatif maksimum pada setiap kondisi atau opportunity loss. Nah, di sini kita copy dulu sebelumnya. Kita kopikan dulu. Ini seperti ini. Lalu nah di sini kita harus menghitung OL boom atau opportunity loss dari peluang boom. Caranya yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai setiap barisnya. Nah, nilai tertinggi dari baris ini, dari baris boom, normal, dan krisis. Caranya ini nilai tertingginya kan 40. Nah, kita kurangkan dengan sini 10. Seperti ini. Lalu sini nilai tertingginya 40, kita kurangkan dengan 40% juga. Lalu
Di sini juga nilai tertinggi dikurangi dengan 10% ini. Seperti ini. Nah, untuk OL normal ini juga sama ya, teman-teman. Jadi, untuk normal nilai tertingginya 25%, maka kita kurangkan dengan nilai 15%. Lalu, 25% ini kita kurangkan dengan 25% juga. Lalu 25% kurangkan dengan 15%. Seperti ini. Lalu OL krisis juga sama. Nilai tertingginya di sini 55%. Kita kurangkan dengan 55% juga. 55% kita kurangkan dengan 20%. Lalu 55% kita kurangkan dengan 30%. Nah, seperti ini. Ini hasil untuk OL atau opportunity loss dari peluang boom, normal, dan krisis ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana kita menganalisis atau menghitung kriteria minimax regret ini? Nah, caranya yaitu kita ambil nilai yang tertinggi antara OL boom, normal, dan krisis. Di sini. Dalam di sini kita pilih nilai yang tertingginya, yaitu di sini 30, 10, 0 berarti tertingginya 30. Kita pilih yang 30. Lalu di sini 35 tertingginya. Lalu di sini juga tertinggi 30, kita pilih 30. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih nilai yang terendah dari kriteria minimax regret ini. Kita pilihnya yang terendah ya teman-teman. Di sini terendahnya ada dua, yaitu untuk jenis investasi deposito dengan 30% dan jenis investasi emas dengan kriteria minimax regret 30%. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, kita berikan kuning. Seperti ini ya teman-teman. Nah, berarti di sini kita ketahui bahwa nilai penyesalan yang terjadi apabila tidak memilih alternatif maksimum pada setiap kondisi atau opportunity loss yaitu sebesar 30% ya teman-teman. Nah, kita review kembali. Untuk yang pertama untuk kriteria Laplace. Kriteria Laplace ini menggunakan probabilitas yang sama, yaitu 1/3 dari sini. Dari 3 jenis investasi ini. Nah, di sini ketemu EV-nya 0,28 dari nilai yang tertinggi. Lalu kemudian untuk kriteria maksimin ini kita memilih ke kondisi perekonomian yang pesimis, yang terburuknya di sini berarti krisis. Kita pilih dan memilih angka tertingginya yaitu 55%. Lalu kriteria maksimax ini kebalikan dari kriteria maksimin, yaitu kita memilih keadaan yang optimis, yaitu di sini ada boom. Nah, pada nilai boom ini kita pilih nilai yang tertinggi, yaitu jenis investasi reksadana ada 40%. Selanjutnya, kriteria Harris dengan koefisien optimisme 0,6. Koefisien optimisnya 0,6, lalu koefisien pesimisnya 0,4. Dari 1 dikurangi 0,6. Nah, dalam memilih EV ini kita pilih yang jenis investasi reksadana yaitu 0,32. Kita memilih yang tertinggi ya teman-teman karena peluangnya lebih besar. Lalu yang terakhir kriteria minimax atau regret ini. Nah, dalam kriteria minimax atau minimax regret ini kita harus menghitung OL boom atau opportunity loss boom, OL normal, dan OL krisis terlebih dahulu. Nah, ditemukan hasil sebagai berikut ya teman-teman. Lalu
Untuk menghitung kriteria minimax regret ini, kita pilih angka yang terbesar. Di sini 30, 10, 0. Kita pilih angka yang terbesar yaitu 30%. Lalu 0, 0 dan 35%, kita pilih 35% dan 30, 10, 25%. Kita pilih yang 30%. Seperti itu, teman-teman. Sekian atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.